Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu segala sesuatu yang kita makan yang bisa berubah menjadi glukosa. Nah, itu namanya karbohidrat. Jadi, karbohidrat ini pertama dicerna di dalam usus. Dipecah oleh enzim hidrolisis. Pertama dilakukan penyerapan sama namanya natrium glucose transporter atau sodium glucose transporter. Jadi yang pertama dilakukan adalah ini karbohidrat yang paling simpel namanya glukosa, senyawa dengan 6 atom karbon. Ini dia masuk ke dalam lumen usus melalui sodium glucose transporter. Jadi dia barengan sama sodium di sini. Nah, ini kan ini glukosa. Oh, ini natrium. Natrium juga masuk. Nanti dia tukeran di sini sama kalium. Kalium masuk, natrium keluar. Nah, jadi kita pun nama punya glukosa di dalam lumen usus. Udah masuk. Nah, dia sekarang keluar lewat namanya GLUT transporter ke dalam darah. Di dalam darah ini dia juga bisa terjadi glikolisis. Tapi glikolisis di dalam darah ini terjadi secara anaerobik karena eritrosit ini dia nggak punya matriks mitokondria. Jadi kita punya glukosa di dalam darah, senyawa dengan atom karbon, 6 atom karbon. Jadi glukosa ini masuk ke dalam sel dengan namanya GLUT transporter, sama kayak yang ini. Jadi dia masuk ke dalam sel dengan GLUT transporter. Jadi GLUT transporter ini ada beberapa jenis. Namanya GLUT transporter, glucose transporter atau nama lainnya. Nah, ini GLUT ini ada beberapa jenis. Ada GLUT 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak, tapi yang sini kita sebutin cuma 5. Pertama, kalau GLUT 1 terdapat di mana? Plasenta. Terus juga di otak. Sama di jadi sama di blood brain barriers. Jadi blood brain barriers ini selaput yang menutupi otak sama tulang belakang cerebrospinal ini ditutupi oleh namanya blood brain barriers. Terus kita juga punya GLUT 2. GLUT 2 ini terdapat di liver, terus juga terdapat di pankreas. Nah, pankreas kan ada 2 sel, ada alfa sama beta. Ini kita yang beta sel. Beta sel dari pankreas. Terus kalau GLUT 3 ini kita punya di otak sama di saraf. GLUT 4 ini terdapat di otot, di miosit, otot jantung ya. Sama terdapat juga di dalam jaringan adiposa. GLUT 5 terdapat di usus halus. Small intestine. Nah, bedanya kalau yang 1, 2, 3 sama 5 ini dia insulin independen, sedangkan yang GLUT 4 ini insulin dependent.
Jadi kalau ada insulin dia nggak bisa masuk ke dalam, glukosanya nggak bisa masuk ke dalam otot jantung sama jaringan diposa ini kalau diabetes mellitus. Nah ini yang bermasalah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pertama kita punya glukosa masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sitosol. Jadi kan ini sitosol nih, ruang di dalam sana namanya sitosol. Jadi pertama ini fosforilasi sama sebuah enzim. Nama enzimnya itu adalah heksokinase atau glukokinase. Jadi ini enzim sama aja, tapi yang bedanya adalah heksokinase ini terdapat di dalam hati, di dalam liver. Sedangkan glukokinase ini bisa di otot atau di jaringan yang lainnya. Jadi yang dilakukan sama heksokinase atau glukokinase ini, dia menambahkan gugus fosfat kepada glukosa ini. Jadi dia menambah fosfat. Nah jadi ini senyawa glukosa dengan sebuah atom fosfat di rantai. Jadi senyawa glukosa dengan sebuah atom fosfat di atom karbon ke-6, jadi namanya glukosa 6 fosfat. 6 fosfat. Nah, jadi dia di mana dapat fosfatnya ini dari ATP. Jadi ATP dirubah menjadi ADP. Jadi di sini sekarang kita punya glukosa 6 fosfat. Terus langkah kedua, salah satu intermediate-nya ini glukosa 6 fosfat. Kita melakukan isomerisasi, jadi perubahan struktur tapi senyawa kimianya masih sama. Jadi masih juga fosfat di atom karbon ke-6, tapi yang berubah adalah ini namanya fruktosa 6 fosfat. Jadi perubahan glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat dilakukan oleh sebuah enzim namanya Nah, jadi enzim fosfoglucose isomerase ini dia berubah dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Bedanya glukosa 6 fosfat sama fruktosa 6 fosfat ini adalah kalau glukosa ini dia aldose, ini glukosa ini ketose, kalau fruktosa ini aldose. Jadi bisa dicari, cuman beda tuh cuman rantai karbonilnya doang. Ini ketose, ini aldose. Oke. Terus langkah selanjutnya adalah perubahan fruktosa 6 fosfat menjadi di sini menjadi sebuah senyawa namanya fruktosa 1,6 bisfosfat. Jadi di sini kita menambahkan satu buah gugus fosfat lagi ya. Ini kadang ada yang salah namanya bifosfat, yang benar adalah bisfosfat. Nggak bisa kalau bisfosfat. Kalau bifosfat itu artinya nyambung. Fruktosa 1,6 bisfosfat ya. Jadi di sini ini senyawa fruktosa dengan gugus fosfat di atom karbon pertama dan atom karbon ke-6. Itu namanya fruktosa 1,6 bisfosfat. Jadi yang merubah dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat adalah fosfofruktokinase namanya. Fosfofruktokinase 1. Jadi ada PFK1 sama PFK2. Nah, enzim fosfofruktokinase ini
sama kayak enzim glukokinase tadi. Dia menggunakan ATP menjadi ADP. Enzim ini pokoknya enzim ini diregulasi sama banyak ya, nanti kayak habis ini dijelasin nggak lama lagi. Nah, ini kan sekarang kita punya senyawa namanya fruktosa 1,6 bisfosfat. Senyawa fruktosa dengan 2 buah gugus fosfat namanya fruktosa 1,6 bisfosfat. Terus di sini dia ada cleavage atau pembelahan. Jadi di sini kita pertama pembelahan ada jadi 2. Nah, jadi yang pertama ini kita punya namanya dihidroaseton fosfat namanya. Dihidroaseton fosfat. Tapi dia nggak bisa masuk ke jalur glikolisis. Jadi dia harus dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Dan mereka ini masing-masing punya 1 buah gugus fosfat. Nah, jadi dihidroaseton fosfat ini dia nanti masuk ke dia jadi rantai karbonnya triacylglycerol buat lemak nih, buat metabolisme lemak. Tapi kalau di jalur glikolisis ini dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Enzim yang memecah fruktosa menjadi dihidroaseton fosfat sama gliseraldehid 3 fosfat ini enzimnya sama, namanya aldolase. Jadi aldolase ini dia memecah fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi dihidroaseton fosfat sama gliseraldehid 3 fosfat. Nah, dihidroaseton fosfat ini berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat sama enzim namanya. Nama enzimnya itu triose phosphate isomerase. Jadi triosa fosfat isomerase ini merubah dihidroaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat, dan juga sebaliknya gliseraldehid 3 fosfat menjadi dihidroaseton fosfat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ini merubah, kita sekarang punya 2 gliseraldehid 3 fosfat, kita ubah ini menjadi 1,3 bifosfogliserat. Jadi kita sekarang punya 2 molekul fosfat. Dua molekul fosfat di dalam ini nama ininya 1,3 bisfosfogliserat. Nah, gimana dia dapat si gugus fosfat yang baru ini? Jadi di sini ada enzim yang berubah gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat dirubah oleh satu buah enzim nama enzimnya itu gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Ini ya. Nama enzimnya gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. G3PDH. Jadi dia ini gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase, dia memasukkan sebuah fosfat inorganik. Kita punya fosfat yang biasa nih, yang nggak berikatan sama yang lain, yang di dalam sel aja yang bebas. Nah, ini dimasukkan ke dalam si
gliseraldehyde 3 fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Terus langkah selanjutnya ini langkah biasa-biasa aja, yaitu sini kita punya senyawa namanya 3 fosfogliserat, nama senyawanya 3 fosfogliserat. Nah, ini jadi dia melepas ATP, melepas sebuah gugus fosfat di sini. Nanti perubahan. Jadi dia di sini mengeluarkan ATP ya. Di sini dia di proses ini berubah menjadi, kalau tadi kita menggunakan ATP, sekarang kita melepas ATP dari ADP, adenosin difosfat, menjadi ATP. Karena kita punya 2 bisfosfogliserat, sekarang jadi kita punya 2 ATP. Jadi enzim yang berubah 1,3 bisfosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat itu enzimnya namanya fosfogliserat kinase. Ini nama enzimnya fosfogliserat kinase. Jadi enzim fosfogliserat kinase merubah dari 1,3 bisfosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Sekarang kita punya 3 fosfogliserat, ini dia gugus fosfatnya tinggal 1 karena 1 udah dikasih ini ke si ADP ini. Tinggal punya 1 gugus fosfat. Sekarang dirubah lagi menjadi 2 fosfogliserat. Ini nama senyawanya 2 fosfogliserat. Jadi yang dilakukan di sini adalah cuman dia gugus fosfatnya ini pindah dia ke tengah. Dilakukan sama sebuah enzim. Nama enzimnya adalah fosfogliserat mutase. Kalau ini fosfogliserat kinase, sekarang fosfogliserat mutase. Terus sekarang jadi enzim fosfogliserat mutase merubah dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Yang dirubah adalah posisi si fosfatnya. Yang tadinya di rantai atom karbon pertama jadi kedua. Terus sekarang kita rubah lagi di si 2 fosfogliserat ini menjadi namanya fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat. Jadi ini bisa disingkat PEP. Ini dilakukan sama sebuah enzim namanya enolase. Jadi fosfoenol pirufat kita sekarang punya fosfoenol pirufat yang akan berubah menjadi pirufat. Jadi enzim enolase merubah dari 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Terus langkah selanjutnya adalah ini sekarang kita belum digambar. Nah, kita gambar. Perubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Ini dilakukan sama sebuah enzim yang sangat diregulasi. Nama enzimnya ini kita punya pirufat kinase. Ini enzim pirufat kinase ini main perannya banyak nih di dalam metabolisme protein, metabolisme glukosa. Jadi ini deregulasi banget pokoknya deh.
Jadi sekarang kita punya namanya pirufat. Jadi ini kan kita kan tadi masih punya, di sini kan kita masih ada gugus fosfatnya kan. Kita masih ada gugus fosfat, jadi dilepas sama dia. Jadi 2 ATP, ADP menjadi 2 ADP menjadi 2 ATP. Oke, sekarang kita punya pirufat. Jadi langkah cuma segini. Ini langkah glikolisis. Kita ulang dari kita mengglukosa, glukosa masuk ke dalam sitosol sama enzim heksokinase atau glukokinase. Ini bedanya cuma heksokinase di dalam darah. Heksokinase ini terletak di hati, sedangkan glukokinase ini di mana aja. Ini berubah dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Tujuannya ini biar si glukosanya ini nggak keluar lagi dari gelat transporternya yang tadi kita bahas. Habisnya gelat transporter ini kerjanya 2 arah, jadi glukosa bisa keluar bisa masuk. Terus glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukos isomerase. Terus fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan enzim fosfofruktokinase. Terus kita punya fruktosa 1,6 bisfosfat dilakukan pembelahan atau cleavage dengan enzim namanya aldolase menjadi dihidroaseton fosfat sama gliseraldehid 3-fosfat. Terus dilakukan isomerisasi dihidroaseton fosfat ini yang tadi bisa masuk ke metabolisme lemak, tapi dia lanjut ke glikolisis. Sekarang kita bahas glikolisis, jadi dirubahlah dihidroaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat dengan bantuan gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Dirubah lagi 1,3 bisfosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat dengan enzim fosfogliserat kinase. 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Ini yang dirubah cuman letak si fosfornya doang oleh fosfogliserat mutase. Terus pemecahan, terus 2 fosfogliserat menjadi fosfoenopirufat sama enzim enolase. Jadi enol ini alkohol, tapi kalau di sini alkoholnya diganti sama fosfat, jadi enolase jadi fosfoenol pirufat. Jadi nama enolnya ini karena struktur alkohol. Terus di fosfoenol pirufat menjadi pirufat atau pirufat kinase. Jadi yang sekarang kita bahas ini regulasinya. Jadi yang diregulasi di dalam glikolisis ini ada enzim. Enzimnya diregulasi ada beberapa enzim. Kita pakai warna apa ini? Pertama, regulasinya ini kita di enzim heksokinase. Nah, jadi heksokinase ini dia kan merubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kalau glukosa 6-fosfatnya ini terlalu banyak, ini dia jadi ini namanya regulasi allosterik. Jadi karena enzim ada 2 site, ada dua sisi allosterik sama active site. Allosterik site sama active site. Jadi kalau glukosa 6-fosfat terlalu banyak, makanya enzim yang pertama ini dia nggak bakal bisa bekerja lagi. Terus regulasi yang kedua itu ada di enzim fosfofruktokinase. Ini yang paling diregulasi ini nih enzimnya kalau dalam siklus glikolisis ini committed step. Jadi kalau misalnya ATP sudah terlalu banyak, si fosfofruktokinase ini dia nggak mau kerja lagi. Kalau ATP-nya udah, jadi yang pertama kita punya sini yang menghentikan si fosfofruktokinase ini yang pertama ATP. Kalau terlalu banyak, terus sitrat juga. Jadi kan kalau nanti si pirufat dirubah menjadi asetil-CoA, terus asetil-CoA menyampur sama oksaloasetat, kan nanti jadi sitrat. Nah, sitrat itu bisa keluar dari matriks mitokondria. Terus kalau ketemu sama ini sama fosfofruktokinase ini, dia bisa
meregulasi si enzim fosfofruktokinase. Jadi yang kedua kita punya sitrat. Terus sekarang kita ngebahas yang menginduksi. Jadi yang menginduksi si enzim fosfofruktokinase ini kita pertama punya AMP. AMP ini dia menginduksi si fosfofruktokinase. Bisa ini sebagai tanda bahwa energi yang dibutuhkan itu belum cukup. Terus yang kedua dalam menginduksi itu ada fruktosa 2,6 bisfosfat. Fruktosa 2,6 bisfosfat. Jadi ini kalau fosfofruktokinase ini satu merubah dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat kan PFK1 nih. Sedangkan kalau fruktosa 2,6 bisfosfat ini bedanya sama enzimnya fosfofruktokinase 2, itu beda enzimnya. Jadi kalau ini terlalu banyak, jadi kalau ini banyak dia mempercepat si enzim fosfofruktokinase 1. Terus jadi itu kalau itu regulasi secara allosterik. Terus satu lagi enzim yang diregulasi itu adalah piruvat kinase. Jadi piruvat kinase ini kalau ada alanin, jadi alanin ini kan salah satu asam amino kan. Jadi kalau ada dalam siklus Krebs ini, jadi ada proses namanya transaminase. Nah, alanin ini dia dengan bantuan si piruvat kinase ini, pokoknya proses transaminase inilah pakai enzim fosfopiruvat kinase. Salah satu proteinnya itu alanin sama gluconeogenesis. Jadi ini gluconeogenesis ini kan penciptaan glukosa dari senyawa non glukosa kan. Nah, kalau gluconeogenesis terjadi, glukolisis ini nggak mungkin terjadi. Yang diregulasi itu enzim si piruvat kinase. Terus ada juga regulasi secara hormonal, tapi nggak bakal dibahas karena itu agak beda. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.